Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini bersyukur semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-13 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1434 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita para karunia dan nikmat-Nya, terlebih nikmat iman, Islam serta walafiat, dan memudahkan kita ke masjid ini dalam rangka mengaji dan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Tuhan kita, qudwatun uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak yang berkat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita telah sampai pada hadis yang ke-24 yang bertema tentang haramnya melakukan kezaliman. Hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi, yaitu hadis yang dimana Rasulullah SAW mengatakan di dalamnya, yaqulullahu ta'ala atau inna Allah ta'ala, atau sahabat menggunakan fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, yang diriwayatkan dari ya, itu namanya hadis qudsi. Jadi perkataan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan termasuk Quran. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu 23 tahun melalui perintah Jibril yang ditulis dalam mushaf, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang mendapatkan atau dianggap beribadah dengan membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu dihitung dengan setiap huruf, sedangkan membaca hadis tidak. Hadis qudsi juga begitu. Al-muta'abbadu bitilawati, itu maksudnya. Muta'abbadu berarti dianggap ibadah. Sholat pun harus pakai Al-Quran, Al-Fatihah. Jadi kalau sholatnya nggak pakai Al-Fatihah, sah apa? Nggak sah. Iya. Sering datang bertanya kepada saya, bagaimana kalau seorang imam dia bacaannya salah-salah, ya, makharijul hurufnya terbolak-balik, qaf jadi kaf, ya, sin jadi shin. Maka jawabannya, selama Al-Fatihahnya benar, maka salatnya sah. Tapi kalau Fatihahnya salah, maka dia wajib ulangi. Ya, misalnya Alhamdu diganti jadi Alhamdu, A jadi nga, ngalami, nah, itu sama. Tapi kalau Al-Fatihahnya selamat, kemudian surat setelah Al-Fatihah itu ada kesalahan atau banyak kesalahan, maka sholatnya sah. Yang berkaitan dengan juga surat, karena beberapa minggu lalu ada pertanyaan kepada saya, apakah tidak boleh membaca surat Al-Kautsar, Tabbat atau Allah dalam sholat? Karena ada
seorang ustaz bilang makruh membaca surat Al-Lahab dalam salat. Apalagi salatnya salat jahat, apalagi jadi imam, maka hukumnya makruh. Saya tidak tahu dasarnya apa, tapi memang perkataan ini bukan hanya ustaz itu, ada beberapa orang yang mengatakan katanya ini menghina kepada paman Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya adalah surat itu memang penghinaan terhadap Abu Lahab, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Jadi mengapa kita enggan untuk membaca surat itu padahal Allah memfirmankan jelas-jelas tabbat yada Abi Lahab. Tabbat, ya, celakalah kedua tangan siapa? Abu Lahab. Jadi ini celaka dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka kenapa kita mengumpat atau kita umpet atau kita tidak baca dalam sholat karena itu ada penghinaan? Jelas ini adalah celaan. Kenapa? Karena memang Abu Lahab pantas bukan saja Abu Lahab tapi juga ya, sehingga perkataan ini mardud, tertolak, ya, 100% tertolak karena semua dalam Al-Quran itu dibaca dalam sholat. Tidak ada yang makruh, ya. Baca tabbat makruh, yang lain ya, mubah. Tidak, semua surat dalam Al-Quran dibaca. Semua dalam surat Al-Quran dibaca dalam semua. Baca dalam sholat dan di luar sholat. Jadi tidak ada surat-surat yang dilarang. Bagaimana mungkin? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala dilarang, berarti itu bukan Quran. Kalau itu adalah pecahan terhadap Abu Lahab, memang itu adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Abu Lahab karena perbuatannya yang menzalim baik pada Nabi Muhammad SAW ataupun dia telah melakukan ya, kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi, ciri hadis qudsi di dalamnya adalah dia menggunakan kata-kata hambaku, ibadi, abdi, hambaku. Jadi tidak mungkin Rasulullah mengatakan hambaku. Kenapa? Karena Rasul juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "La tutruni kama atrat an-nasara al-masih ibn Maryam. Walakin qulu inni 'abdullah wa rasul." Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana Nasrani menyanjung Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul. Katakanlah aku hamba Allah dan Rasul. Jadi Allah SAW adalah hamba, Isa juga hamba, tapi Nasrani mereka mempunyai anggapan bahwa Isa adalah Tuhan. Dan orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola gereja adalah orang-orang suci. Ini peristiwa yang belum lama. Jadi Paus Benedictus dia mengundurkan diri dari jabatan paus. Dan selama sejarah paus dari tahun sekian sampai sekarang tidak ada namanya paus yang mengundurkan diri, ya, kecuali dia mati. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kok ada paus mengundurkan diri? Katanya alasan kesehatan, karena sudah tua. Ya. Semua juga paus tua semua. Dan ini dalam sejarah pertama kali paus mengundurkan. Kemudian dalam berita yang baru hari ini saya dapatkan,
Vatikan itu ditemukan pendeta Vatikan, mereka masuk klub malam, dan klub-klubnya bukan klub dalam arti normal, tapi klub-klubnya klub gay, yaitu sesama jenis. Maka sedang mengusut, ternyata ada penyimpangan. Ini baru ketahuan. Jadi orang-orang Nasara menganggap selama ini pendeta-pendeta suci, padahal mereka gay. Belum lagi pendeta-pendeta lain yang dikabarkan mengaborsi. Karena kalau tadi gay, ada juga pendeta-pendeta yang melakukan hubungan dengan biarawati di luar Vatikan ataupun di dalam. Tapi yang baru sekarang adalah mereka masuk klub-klub gay. Nah itu dalam Islam tidak ada. Rasulullah SAW adalah hamba, Abdullah wa Rasul. Begitu pula orang yang dipercayakan memegang amanah. Ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Dan apabila nabi adalah hamba Allah dan rasulnya, maka para ulama adalah manusia biasa yang mereka mewariskan ilmu dari, yaitu warathatul anbiya, artinya pewaris para nabi, artinya mereka mentransfer ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya, ya. Bukan warathatul anbiya, ulama warathatul anbiya berarti dia suci, tidak. Jadi kalau ada ulama yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia bukan warathatul anbiya. Kenapa disebut pewaris para nabi? Karena mereka membawa ilmu dari Nabi SAW. Kalau mereka membawa dari diri mereka sendiri, atau mengada-ngada, atau ilmu yang tidak jelas, atau dasarnya tidak jelas, maka mereka bukan pewaris para nabi. Itu maksud warathatul anbiya. Jadi jangan tersinggung, ulama kan warathatul anbiya, ya. Tapi kalau perkataannya tidak jelas, perkataannya nyeleneh, itu bukan warathatul anbiya. Karena Nabi tidak pernah nyeleneh. Itu maksudnya. Jadi bukan warathatul anbiya. Tidak bisa dikritik, semua orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak perkataannya, kata Imam Malik bin Anas, kecuali yang punya makam ini. Itu kata Imam Malik bin Anas. Cuman yang punya makam, maksudnya Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang tidak bisa diambil dan ditolak perkataan. Semuanya harus ada. Kalau ulama bisa diambil, ada yang diambil, ada yang ditolak, ada yang diambil, ada yang sesuai dengan itu. Tinggal presentasinya berapa. Baik. Di sini dalam hadis kursi ini dikatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala taghala. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharapkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya di antara kamu hal yang haram, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Kata-kata zulm itu adalah dari kata al-dhalam, gelap, kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang yang melakukan kezaliman dia tidak jelas, dia tidak sesuai dengan alurnya. Maksudnya bagaimana? Kalau orang berjalan di jalan tol atau di jalan yang luas malam hari, tapi tidak ada lampu, kira-kira bagaimana? Nabrak, atau matanya bisa dia melotot, ini jalanannya gak kelihatan. Walaupun lampu mobil sudah pakai lampu lampu jarak jauh, tapi kalau tidak ada lampu sepanjang jalan tol atau jalan raya besar,
Kira-kira jelas atau tidak? Ya, bisa-bisa dia menabrak. Kalaupun nggak nabrak, dia akan akan susah untuk mengendalikan, akan susah berjalan. Nah, zalam, ya, gelap. Bayangkan kalau mobil itu tidak ada lampunya sekarang mobil lampunya mati, jalanan mati juga lampunya. Kira-kira gimana? Itu pasti nabrak 100%. Yang tadi ada lampu mobil, tapi nggak ada lampu jalan raya, masih mungkin nabrak atau tidak? Ya. Tapi sekarang lampu mobilnya mati di tengah jalan, ya, mau ke bengkel tidak bisa karena jalan tol. Kemudian lampu jalan tolnya juga mati, maka nabrak. Itulah kezaliman. Dia menabrak, ya, yang seharusnya tidak ditabrak. Ya. Jadi kalau an-nur yang jelas itu, yang kebenar itu sesuai dengan alur, dengan jalur, dengan jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, az-zulm, kezaliman itu dia tidak sesuai dengan jalan karena gelap. Zulumat, maka disebut dengan az-zulm zulumat. Ya, kezaliman adalah kegelapan karena dia tidak sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia menabrak ke kanan dan ke kiri dan mungkin dia juga hancur. Ya. Janganlah kalian melakukan kezaliman, ya, aniaya. Bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Mencuri, zalim, memukul orang, menganiaya, menghibah, memfitnah, kemudian bohong, kemudian memberikan kesaksian palsu. Itu semuanya adalah kezaliman. Ya. Tidak baik terhadap istri. Ya. Karena pejabat-pejabat sekarang modelnya contohnya istrinya 5, 4, belum lagi yang menikahi istri. Atau tidak menafkahi istri, itu zalim. Ya, zalim pokoknya hal yang tidak sesuai dengan jalur, itu kezaliman. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di antara kalian. Ya. Karena kita melihat setiap hari orang melakukan aniaya. Belakangan di Papua ada tentara yang ditembak. Bagaimana? Tolong ya, kezaliman. Atau kita melihat dunia ini terbolak-balik, itu kezaliman. Maksudnya bagaimana? Kita melihat orang-orang yang hari ini dia bersalah, besok bebas. Yang hari ini bebas, besok bersalah. Kita nggak tahu mana kebenaran itu. Ini adalah kesalahan. Yang duitnya gede, dia bisa menyogok hakim, ataupun jaksa, ataupun pengacara atau siapapun. Yang duitnya nggak ada, dia akan menjadi orang yang kalah dalam persidangan. Biasanya begitu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan tunjukkan kepadamu jalan. Aku akan berikan hidayah. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu sangat dalam. Kita selalu baca
ihdinas siratal mustaqim berapa kali, Pak? Setiap rakaat. Cuman kita mungkin kadang tidak bisa memaknai dan mengaplikasikan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita galau, bahasa sekarang, kita tidak meminta petunjuk kepada Allah. Kita meminta petunjuk kepada orang yang tidak jelas, kepada kawan yang malah mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Udah, daripada pusing main gaple aja. Udah main gaple semalam. Bilang pusingnya malam-malam, paginya pusing. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sholat. Ya, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak meminta petunjuk kepada Allah. Apapun masalahnya, kalau kita minta hidayah, Allah pasti akan berikan hidayah. Cuman maukah kita meminta hidayah kepada Allah dengan konsisten? Kita petunjuk. Wah, dagangan saya lagi nggak laris, Allah berikan saya petunjuk. Wah, anak saya gagal UN, ya Allah berikan petunjuk bagaimana. Wah, ini anak saya belum punya anak, ya, saya belum punya cucu, berikan petunjuk. Bagaimana caranya? Jadi Allah akan berikan hidayah asal kita minta kepada Allah. Jadi manusia pada dasarnya tersesat. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta hidayah, Allah akan berikan hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Wahai hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku berikan makanan kepada. Fastat'imuni utu'imkum. Mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan makanan. Ustaz, saya minta makanan sama ibu saya. Ma, saya lapar. Ya, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lapar, minta, ya Allah berikanlah rizki hari ini. Karena alhamdulillah mungkin kita tidak pernah merasakan kelaparan sebagaimana orang-orang di sana lapar. Banyak orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Ya, ada orang yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir sungai Ciliwung yang banjir, di rel kereta api, mungkin tidak makan berhari-hari, bahkan mungkin seminggu tidak makan. Di semua manusia lapar. Siapa memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah yang diberikan kepada kita. Walaupun setiap hari makanannya dagingnya apa? Daging Jawa alias tempe. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang di sana tidak bisa makan tempe, ya. Tempe ini kalau di Australia harganya mahal. $10, 100.000. Ya. Tapi di sini harganya relatif 5.000 dapat dua potong. Ya ibadi kullukum 'alin illa man kasabtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada aksukum, aku akan berikan pakaian kepada. Jadi manusia, bayangkan kalau tidak pakai pakaian apa yang terjadi? Bisa dia dilihatin orang, satu. Yang kedua, bisa dianggap dia orang gila. Maka pakaian ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kadar, ya, atau jenis pakaian yang dia pakai. Ada yang pakaiannya mahal, ya. Ada juga yang pakaiannya tidak mahal. Mahal dan tidak mahal itu tergantung ekonomi
ekonomi seseorang. Jadi berita baru juga, jadi para pengimpor di Indonesia itu senang, khususnya yang belakangan ini adalah sepatu impor dari Cina. Kenapa? Katanya kalangan menengah ke atas mereka mencari sepatu impor. Kenapa? Untuk menjaga gengsi. Orang-orang yang banyak duitnya gengsi. Dia bilang, sepatu bikinan mana? Wah, keren ya. Padahal dulu bola Piala Dunia 98 dari Cibaduyut ya. Tapi kalau dibilang dari mana? Dari Hong Kong. Dari mana? Dari Jerman. Padahal kualitasnya sama, itulah gengsi. Dan itu diakui oleh pengimpor ini. Dia bilang, kultur orang Indonesia, ya, terlebih yang menengah ke atas, mereka menjaga gengsi. Mereka mempunyai gengsi yang gede, ya, mereka akan merasa lega dan akan merasa dihormati kalau punya barang impor. Itu diakui, dia sendiri yang ngomong. Makanya dia beruntung katanya, saya ngimpor ke Indonesia. Karena orang Indonesia seperti itu. Ya. Sepatu yang kita beli di mana? Grosiran. Ya, atau yang di Pasar Baru, ya, banyak sepatu sih. Taruh yang bagus 200. Itu sebenarnya kualitasnya sama dengan sepatu-sepatu yang merek Nike atau misalnya Clark atau merek-merek luar negeri yang harganya di atas 1 juta. Cuman kan beda. Wah, ini sepatu terbitan atau keluaran Pasar Baru, ya, Mangga 2. Ya, kalau ini saya sepatunya dari luar negeri. Beda kan? Jadi semua kalian telanjang dan kecuali orang yang aku berikan pakaian. Jadi pakaian ini ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pakaian kepada Allah. Ini artinya segala hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun Allah mungkin tidak langsung, ya Allah saya ingin baju gitu, maksudnya turun begitu bajunya dari langit, tidak, melalui perantara dari siapa? Dia kasih atau dikasih rezeki bisa begitu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sungguhnya engkau melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Mintalah pengampunan kepadaku, aku akan mengampuni. Kalau kamu melakukan dosa, malam dosa, siang dosa, aku mengampuni dosa seluruh. Mintalah pengampunan kepada Allah. Jadi semua dosa Allah akan ampunkan selama orang mau bertaubat. Ya. Dosa syirik diampuni atau tidak? Tidak diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Nah, tapi kalau dia bertobat, diampuni. Sekarang ada orang yang ngaku nabi. Itu kira-kira 10 hari yang lalu, namanya Suparmi, di Karanganyar, Jawa Tengah. Kepalanya botak. Saya nggak tahu laki-laki atau perempuan. Katanya penerus Rahmat. Pasti bukan Rahmat Morado. Dia bilang dia nabi. Maka nggak tahu pemerintah menangkap dia atau tidak. Balasan orang yang mengaku nabi adalah murtad. Dia awal murtad dibunuh. Tapi apakah langsung dibunuh? Tidak. Orang yang mengaku nabi, orang yang murtad itu diminta untuk bertobat. Apa seperti syirik? Kalau dia bertobat,
kamu tobat dari syirik, Allah akan ampuni. Dia mengaku Nabi, dosa besar atau dosa besar, keluar dari Islam jelas. Dia punya pengikut seperti Mirza Ghulam Ahmad, tapi dia tidak bertobat. Jadi kalau Suparmin ini, ya, dia tidak taubat. Jadi ada dua Pak, orang yang Nabi ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang sesat, ya, memang sesat. Jadi dia punya pemikiran besar, nggak jelas dari mana. Dulu Mirza Ghulam Ahmad kan dia sesat, dan bukan sesat doang, ada unsur sekongkol dengan Inggris. Jika itu di India orang-orang pada jihad memerangi Inggris, kata Mirza Ghulam Ahmad, "Kau usah jihad, tenang aja, ya, kita damai." Karena dia ngambil duit dari Inggris. Dia bilang saya menang. Jadi yang pertama dia sesat, belum ada unsur uang. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga, orang yang mengaku Nabi adalah orang gila, stres. Mungkin dia dulunya bekas orang terkenal, ya, karena dulu Mesedek itu kayaknya latih bola atau orang terkenal. Wah, ternyata dia karirnya jatuh lah ini. Karena udah gak dikenal, ya dia pengen dikenal. Bagaimana caranya? Bikinlah dia adalah Nabi. Atau dulunya politisi, ya, politisi terkenal, pejabat, ya, tentunya ditangkap KPK. Akhirnya stres, rumahnya disegel, dia suruh keluar kontrak, dia bukan apa-apa. Akhirnya ngapain? Dia bikin baju seakan-akan dia orang alim, dia bikin dakwah sendiri, dia bilang saya stres. Ya. Jadi Allah akan mengampuni dosa. Semua dosa Allah akan ampuni, ya, selama manusia beristighfar, minta ampun atau. Tapi kalau manusia tidak bertaubat dalam kesyirikannya atau kekufurannya, Allah tidak akan ampuni selama. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'un. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memadaratkan dhurri. Jadi kalian tidak akan memberikan madarat kepadaku, dan juga kalian tidak akan memanfaatkan. Jadi Allah tidak akan dimadaratkan oleh siapa. Secanggih apapun negara, secanggih apapun orang, dia tidak bisa memadaratkan Allah. Dia tidak bisa menggoncang kekuasaan. Itu bisa Amerika ini berudal gitu kepada Allah, tidak bisa. Boro-boro ini berudal, Allah baru kasih satu meteor saja di Rusia, sudah pada kebingungan. Meteor jatuh Pak di Siberia saja, itu bolongnya dalam. Jadi satu batu meteor, ya, bisa mengalahkan puluhan rudal. Bagaimana kalau Allah buka itu atmosfer, semua batu meteor jatuh ke bumi? Kira-kira ada yang bisa melawan Allah gitu pakai senjata? Nggak bisa. Manusia tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tablughu naf'atan, dimanfaatkan Allah tidak bisa. Kalau kita ada unsur azas, apa dulu namanya, azas manfaat. Oh ini Allah tidak bisa. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka manusia tidak bisa memanfaatkan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya awalmu, akhirmu, manusiamu, jinmu, ya,
maksudnya dari mulai Adam sampai akhir umat Nabi SAW, baik jin ataupun manusia, mereka mempunyai satu hati. Maksudnya apa? Satu hati orang yang bertakwa. Ala atqa qalbi rajul wahid. Maksudnya kalau semua manusia dari mulai Adam sampai akhir Nabi SAW, manusia ataupun jin, mereka bertakwa semua, satu semua, ibadah semua, ya, taat semua, masa ada firman kisah, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Tidak pengaruh. Orang semua taat, jadi pengaruh Allah menjadi lebih mulia. Enggak. Allah tetap mulia. Walaupun manusia semuanya taat, Allah mulia dengan sendiri. Sekarang kalau begini, ada presiden, Pak, ya, presiden atau gubernur, ya, karena sekarang apa namanya, pemilu. Kalau seorang gubernur pendukungnya 90%, kira-kira naik nggak namanya? Si Anu, ya, Agus dapat gelar, dapat doktor honoris causa, kemudian program, ya, kan begitu, taat, rakyatnya nurut, pokoknya jeleknya sedikit, pokoknya hampir semua. Itu kenapa? Karena rakyatnya mendukung, karena rakyatnya pro terhadap dia. Nah, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, seandainya awalmu akhirmu, ya, awal itu manusia, akhirmu manusia, ataupun jin, awal sampai akhir, mereka semua fujur, mereka semua maksiat, mereka semua tidak taat, apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Jadi nggak mengaruh. Sekarang kalau gubernur, ya, 90% tidak pro kepada dia, kira-kira apa terjadi? Jatuh, ya. Jatuh, ya. Kayak Aceh. Mungkin ada yang pro sama dia, tapi kebanyakan tidak pro, ya. 28 tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua makhluk atau semua manusia dan jin mereka maksiat, kerajaan Allah tetap tidak mengurangi kemuliaan Allah, tetap Allah. Itulah bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Kemudian dua bagian lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya, wahai hambaku, seandainya awalmu akhirmu, ya, manusia ataupun jin, mereka berdiri dalam satu tempat, sa'idun wahid. Sa'id itu artinya adalah tanah yang rata. Wajhul ardh. Ya. Sa'idan thayyiban, itu artinya tanah. Kalau mereka kumpul dalam satu tempat, ya, manusia jin dari awal sampai akhir, kemudian semua manusia jin dari awal sampai akhir meminta kepadaku, dan aku berikan setiap orang dan setiap jin dari awal sampai akhir. Itu banyak. Berapa miliar orang yang ada di dunia sekarang? Berapa miliar? 7 miliar. Kalau digabung dari zaman Nabi Adam, Iya, 7 miliar. Ya taruhlah 100 miliar.
miliar atau ya dikali-kaliin aja loh, 100 miliar. 1000 miliar itu artinya 1 triliun. 1 triliun manusia Allah kasihkan setiap orang dari 1 triliun ini. Saya minta rumah dikasih, saya minta uang dikasih, saya minta istri dikasih, saya minta tanah dikasih, satu semua sampai 1 triliun orang ini. Belum jinnya lagi, minta juga dikasih sama Allah. Itu tidak mengurangi kekuasaan. Ya, sekarang kalau ada presiden diminta semua kekayaannya, habis nggak? Habis. Makanya presiden berapa kekayaannya? 2 miliar, padahal masih banyak disimpan sebelumnya. Kalau dikasih, misalnya dia punya 2 miliar dikasih kepada satu kabupaten, tapi Allah Subhanahu wa taala mengasih triliunan orang, bahkan jin itu tidak mengurangi kekuasaan, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa perumpamannya? Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air. Kurangnya banyak apa dikit? Ketahuan nggak? Nggak usah laut ya, kali Ciliwung aja sebelah. Kita masukin 1 jarum, keluarin lagi. Berapa yang dibawa sama jarum? 1 tetes. Itu juga turun lagi. Setengah tetes. Berkurang kali Ciliwungnya kira-kira tidak berkurang ya. Itu perumpamaan artinya, apalagi laut, apalagi samudra, cuma 1 jarum tidak ada mengurangi ya, maksudnya kayak Allah itu tidak ada. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Ini riwayat Muslim, farada bi Muslim. Wa ya ma bagu, sungguhnya dia adalah amal di dunia, adalah amal-amalmu, uhsiha lakum, aku akan hitung untukmu, thumma uwaffikum iyyaha, aku akan penuhi kepada engkau atas amal-amal. Jadi dunia ini tergantung amal. Aku akan hitung ya, dan aku akan berikan ganjarannya atas amal. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Di akhirat dia akan puji Allah, karena itu adalah hasil daripada perbuatannya di dunia. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia mendapatkan yang bukan itu, artinya keburukan, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya. Karena semua sudah dikasih. Pakaian, makanan, petunjuk, permintaan. Maka manusia dikasih oleh Allah SWT. Dan dunia adalah tempat untuk mengumpulkan amal. Jadi Allah akan menghitung dan akan berikan, akan Allah penuhi ganjarannya sesuai dengan amal. Kalau dia mendapatkan kebaikan, pujilah Allah. Kalau dia mendapat keburukan, jangan mencela kecuali dirinya. Jangan mencela Allah. Ini bagaimana sih? Kita nggak bersyukur. Sudah dikasih macam-macam sama Allah, kita masih mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Kadang kita mencela Allah, ini gimana sih? Padahal saya sudah rajin di masjid, kok saya masih miskin? Akhirnya mencela Allah, ini gimana sih? Saya doa bertahun-tahun gak dikabulkan. Allah tidak sayang sama saya. Itu di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Ya. Ketika manusia mendapatkan keburukan, itu gara-gara
zalim. Jadi Allah tidak menzalimi dia, dialah yang zalim. Ya Allah berikan fasilitas, tapi fasilitas itu digunakan untuk hal yang salah. Ya, orang pejabat jadi bupati, kasih rumah, dikasih rumah dinas, dikasih uang banyak. Ternyata uang dinasnya itu buat selingkuh. Ya, ada bupati, ada foto bupati mana, foto berduaan sama sebelumnya juga. Ya, jadi manusia lah yang zalim, Allah tidak zalim. Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan nikmat, cuma manusia salah menggunakan nikmat itu. Manusia tidak bersyukur itu sehingga manusia melakukan kezaliman. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba yang tidak berzalimi dari kita, dan kita benar-benar menjadi orang-orang terus, benar-benar menjadi orang-orang yang sesuai dengan jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian Bapak sekalian, mulai dari Bapak Ustaz Ahmad Baru yang kajian hadis yang ke-24 yang sama-sama kita dengarkan. Untuk selanjutnya kita masih saya akan jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang materi pada malam ini atau silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ini terjadi di dua versi. Iya. Sudah mulai tadi itu tidak apa-apa, itu konsultan Allah dibaca. Tapi versi lain memang tidak ada surat yang lain membaca itu. Kadang-kadang kita berpikir gini, sama kadang sudah dua kali menulis seperti itu, tapi dua kali ya, tapi bukan tetapi orang yang melakukan. Jadi kita terus pakai proyek yang mana? Menyadari bahwa itu agama kami masih dapat. Satu, kedua masalah ini, masalah al-antai ini keluar dari darurat. Iya. Masalah al-antai. Ada orang yang mengatakan bahwa memang tidak boleh merasa mereka tidak boleh saya tidak mengatakan karena saya dulu membaca hadis. Makanya kami terangkan gini, itu sunahnya. Kadang-kadang bersama pendeta yang adalah itu menyelamatkan remaja yang direkrut kerajaan itu karena takut kalau pendeta itu takut karena itu habis diselamatkan. Kalau diselamatkan pendeta itu akan remaja itu dan bergabung sampai mati. Dalam gabungan itu itulah hari yang dikatakan karena pendeta itu namanya Palestina. Benar nggak? Baik. Pertama, masalah tabat. Saya tegaskan bahwa semua surah Al-Quran itu baik. Kalau memang alasannya baca surat yang lain, maka tidak mengapa seseorang mengganti-ganti surat. Jangan kita ketika baca tabat, kamu kok nggak ada surat yang lain? Saya emang baca tabat terus kan enggak? Kecuali kita baca tabat terus setiap hari kan enggak? Ganti ada surat apa? Yang semua surat Al-Quran adalah baik. Tapi kalau dasarnya tadi, ya, bahwa tempat itu adalah itu saya dapatkan. Kenapa? Sebagian orang bukan di sini saya di Arab pun begitu. Karena di sana ada pencelaan terhadap paman Nabi. Ya, ini pencelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Nabi. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang celah langsung tempat tiada. Jadi mengapa kita tidak mau mengatakan itu pada Allah? Mengatakan, iya, saya yang masih ada hubungan erat. Kalau memang itu Allah tidak mau mencela, Allah tidak akan katakan dalam firman begitu. Tapi Allah katakan itu.
maka yang Allah katakan kita katakan juga. Jadi itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Banyak para bukan hanya memang Abu Lahab jelas dia sama Al-Quran disebutkan tempat sihir. Kalau memang itu adalah pencelaan terhadap Abu Lahab dan Allah enggan untuk mencela orang kafir, enggak ada surat Lahab, Abu Lahab atau Allah. Tapi Allah firmankan itu. Jadi intinya adalah jawabannya adalah tidak ada hukum makruh. Jadi surat Tabbat yada abi lahab wa tabb itu dibaca dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena dari pendekatan Al-Quran hadis tidak ada, dari pendekatan fuqaha juga tidak ada. Tidak ada ulama yang mu'tabar dari kalangan Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hanabilah pun sekalipun yang mengatakan atau Syafi'i mengatakan bahwa makruh hukumnya seseorang membaca surat Tabbat dalam sholat. Tidak. Jadi itu bukan termasuk fikih. Bagaimana orang mengatakan itu fikih? Memang hadisnya tidak ada. Contohnya tidak ada. Jadi kita tidak memperdalam masalah ini karena kita tahu bahwa Al-Quran sebenarnya kalam itu aja. Kita kalau bilang kenapa tempat kita balikin itu kalamullah. Itu kan pencelaan kepada Nabi. Ya Allah yang mencela bukan saya. Kalau Allah mencela kamu nggak mencela. Kan? Itu kan nama Nabi. Ya udah Abu Lahab itu kan mencela Allah. Kenapa? Karena dia ingin melakukan kesalahan kepada Nabi lah. Tambat sayyidah Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sedana wa dzalala wa imra'atuhu ma la talhaq. Dia kedua-duanya ingin buat makan orang tersebut. Jadi jawabannya adalah semua yang dikatakan Allah adalah kalam. Dan kalam Allah itu adalah kita dia beribadah dan membacanya. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian Valentine, ya betul. Jadi Valentine itu adalah pendeta Valentino yang dia tinggal di Roma. Jadi ketika itu orang-orang Romawi mereka belum menganut Kristen. Sehingga ada pendeta Valentino dia benci gitu kan. Akhirnya dibunuh. Intinya adalah tanggal 14 Februari hari kematian Valentino oleh orang-orang. Jadi kalau kita syuhada. Sebagai syuhada versi mereka. Jadi nah, setelah beberapa dekade atau beberapa waktu setelah Valentino meninggal, maka Romawi berubah menghadap Kristen. Tadinya nggak dipercaya. Ini adalah orang berjasa karena dia mempertahankan ajarannya dan dia orang Kristiani. Karena ketika itu orang Romawi pun Kristiani. Akhirnya dibikin perayaan untuk memperingatkan syahid versi Kristen. Karena dia syahid dalam Islam, orang yang menjalankan agamanya dan dia mempertahankannya sampai mati syahid. Dalam Kristiani juga martir namanya. Syahid tapi versi mereka. Jelas peringatan terhadap Kristian orang yang memperjuangkan Kristiani adalah kemudian dirayakan sampai ke Eropa dan sampai ke Prancis. Pas di Prancis dibilang digambarkan bahwa hari berubah maknanya, dibilang hari ini adalah hari kasih sayang. Kemudian hari kasih sayang digambarkan dengan 2 ekor burung gagak, yang satu betina yang satu jantan. Akhirnya berubah. Akhirnya hari Valentine itu hari kasih sayang, makanya cari pasangan ketika hari Valentine. Nah seperti itu. Jadi berubah maknanya Pak. Dari satu upacara keagamaan menjadi upacara cinta. Kira-kira seperti itu. Jadi prinsipnya haram ya.
baik upacara cinta karena orang banyak beli kondom begitu, mau nyari pasangan dia pasangan. Itu hari kalian mencari pasangan, ya, biar bisa melakukan. Ataupun itu upacara keagamaan. Kenapa? Karena memperingati pendeta yang mati. Itu haram. Kenapa? Karena pendeta memperjuangkan akidah, dan akidah ini adalah akidah prioritas. Jadi nggak usah Valentino. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Jadi kiat-kiatnya sebagai pemimpin, supaya tidak soal kiat-kiatnya dia harus pertama ketika dia memimpin dia harus sadar bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi kalau kita tahu amanah, jangankan rakyat Pak, kalau kita dikasih amanah satu, Pak saya nitip ya, kita mau nyampein, kita nggak sampaikan amanah itu, padahal satu barangnya ini dosa, apalagi ngomong rakyat. Jutaan, 100 juta, 200 juta. Jadi kepemimpinan itu bukan kesenangan. Cuman kalau sekarang orang menjabat itu kesenangan, Pak. Ada nggak orang yang jabat? Ya, kecuali sedikit. Ada nggak orang yang jabat jadi miskin, Pak? Jarang. Dulu wali kota, sekarang gubernur, terus rumahnya jadi reot gitu. Kira-kira rumahnya tambah berkurang. Nah, apa kan? Kalau jadi gubernur rumahnya jadi gede, dulunya kontrak. Sebelum jadi kota DPR kontrak. Sekarang rumahnya ada di mana sampai di mana, bahkan istrinya pun 3 atau 4. Itu ada. Siapa? Sampai meninggalnya itu kan kurang gizi. Iya, mungkin ada. Iya, itu 0,1%. Ini selebihnya kalau cuma 1% atau kurang daripada itu, ya itu yang sederhana, ya kayak Muhammad Nasir gitu. Kemudian orang kaya, gimana Pak tadi? Orang kaya. Pertanyaannya? Itu supaya tadi dia kaya, mungkin dia banyak orang kali banyak ya. Jadi kekayaannya itu nggak habis juga dia. Oh iya. Dia iya. Apa habis? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, naqasat sadaqatu min mali. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Semakin banyak sedekah, semakin berkah. Ya. Itu dia. Jadi yang penting berkahnya, Pak. Berkah. Bukan banyaknya, bukan. Nah, sekarang gini Pak, ada orang kaya. Kemudian
sombong, nggak pernah berdoa. Kemudian dia bikin pesta, dia makanannya mahal, tapi yang datang sedikit, berkah nggak tuh? Enggak. Ada orang biasa-biasa, dia orangnya baik, kemudian dia panggil, ya, undang tasyakuran, sederhana, ya, masakannya cuma ayam goreng, begitu, tapi yang datang banyak, habis, berkah nggak? Dapat berkahnya lagi. Ya, jadi mana sedekah gimana? Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalau orang itu yakin. Yakin atau tidak? Pasti Allah akan memberikan ganti daripada yang sedekah. Kemudian yang terakhir, kalau orang punya ilmu hitam, ilmu putih ada nggak? Ilmu hitam, kemudian pas matinya belum dilepas, dia syirik. Begini, ada dua kondisi. Pertama, kalau misalnya dia di dunia nggak pernah tahu, ya, juga nggak ada yang ngasih tahu, maka itu perkaranya kesalahan. Jadi Allah ya, tidak. Tapi kalau dia dikasih Pak ini syirik, dia ngaji denger dari ustadz syirik, nggak boleh begini karena, tapi dia masih melakukan itu, maka itu pasti dia kekal di neraka selama. Jadi ada dua kondisi, dia nggak tahu atau tahu. Yang tidak tahu nggak mau juga, pokoknya saya mau jaga ilmu ini gitu. Syirik. Kalau dia tidak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, ya, lingkungan juga ada yang ngasih tahu, dia tetap itu kita berserah kepada Allah, ya, tapi pasti dia dosa, berserah kepada Allah. Kasus kedua, kalau misalnya orang syirik dan dia dikasih tahu bahwa itu syirik, tapi dia tidak mau menghilangkan itu pasti dosa besar dan dikekalkan di neraka selama. Ada lagi? Tidak ada, karena tidak setiap hadis itu tidak ada sabab wurud. Jadi tidak setiap hadis itu ada sabab wurud. Cuma sebagian hadis ada sabab wurud, sebagaimana Al-Quran ada juga sabab nuzul. Dia ada yang turunnya, tidak langsung begitu saja. Hadis juga ada yang langsung. Rasul katakan itu tanpa ada kejadian sebelum. Jadi hadis itu tidak ada sebab. Maju aja. Bisa masalah hadis, jangan aja tadi pernah barang. Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Adan Musnad. Diriwayatkan dalam oleh Bukhari. Misalnya, jadi pertama kita harus tanya, hadis ini diriwayatkan Bukhari di mana? Dalam Sahihnya atau dalam buku-bukunya yang lain? Kalau dalam Sahih Bukhari, maka nggak perlu dikatakan disebutkan oleh Al-Albani atau siapa. Tapi kalau ada buku yang lain seperti ada Al-Mufrad atau Raf'ul Yadain atau apapun kitab lain oleh Bukhari yang bukan dengan syarat Bukhari itu adalah 5 syarat, maka katakan disahihkan itu artinya diteliti bahwa hadis itu telah sampai derajat sahih. Bukan disahihkan dia bilang oh ini sahih begitu, enggak, itu ada ilmunya. Kenapa hadis ini sahih? Karena hadis itu mencukupi syarat-syarat hadis sahih. Ada lagi? Siapa itu yang disampaikan Imam Bukhari?
Disahihkan artinya hadis itu diteliti bahwa hadis ini mencukupi syarat-syarat hadis sahih. Bukan kalau tadi bilang begitu enggak. Ya, jadi disahihkan artinya hadis itu mencukupi, ya, diteliti oleh beliau, diteliti oleh Albani